Shalom, jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya edisi Selasa, 2 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah itu kasih dan tidak pernah untuk menahan kasih-Nya bagi kita. Di setiap waktu dan keadaan, Dia Allah yang terus melakukan karya yang luar biasa demi kehidupan dan keselamatan kita. Dan hari ini firman Tuhan kembali menyapa ke dalam kondisi dan keberadaan kita masing-masing. Firman kebenaran supaya kita pun hidup menurut kebenaran dan kehendak Allah. Mari beri tempat bagi firman Tuhan untuk menuntun dan memperlengkapi kita menjalani kehidupan pengasihan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kami di hari ini, mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas kami di dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas, peran, dan tanggung jawab dari Allah. Tuhan bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini menjadi berita yang mensukacitakan, berita yang memotivasi kami untuk hidup dari setiap firman Allah, terus mengandalkan Tuhan di setiap keadaan yang ada. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Hosea pasal 13 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka kan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Amin. Tema rehat di hari ini, pembinasa manusia adalah dosa. Sahabat rehat, suatu ketika seorang muda menjumpai saya dan berkata, "Pak, apakah Tuhan akan mengampuni saya atas segala dosa yang telah meninggalkan Dia? Bagaimana caranya untuk saya bisa meminta ampun daripadanya?"
Cukupkah dengan saya rajin ke gereja supaya Tuhan menerima saya kembali? Pertanyaan ini sungguh secara serius saya gumuli sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana cara menjelaskan agar ia dapat mengerti tentang pengampunan dari Tuhan? Sahabat rehat, pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka begitu bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut keinginan dan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan. Terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, persinahan, dan lain-lain sebagainya. Namun Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umatnya. Ia akan menghentikan kemurahan dan anugerahnya. Akibatnya mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu jerami yang diterbangkan. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia. Sahabat rehat, tentunya kita sadar bahwa Allah itu kasih dan tidak mungkin menyangkali dirinya sebagai Allah yang penuh kasih. Ada tempat, ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan, menjauhi dan menyingkirkan segala dosa yang mengundang amarah Tuhan yang tidak berkenan kepadanya. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan agar sekiranya pembinasa itu mati dan tidak dihidupkan olehnya. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan tabir dosa itu. Kita mohon padanya untuk mengoreksi seluruh kehidupan kita. Terus memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan, hidup dari setiap perkataan-perkataan Allah. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, firman Tuhan sudah menyapa kami di hari ini untuk kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kasih Tuhan luar biasa tidak pernah meninggalkan kami. Dan dengan pengalaman beriman yang seperti itu, kami pun terus bertambah-tambah untuk memberi tempat bagi Allah semakin menuntun dan memperlengkapi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sepanjang hari ini, biarlah setiap anak Tuhan bekerja dengan penuh rasa syukur, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepadamu. Tuhan pun terus mengasihi anak Tuhan yang tentunya terbatas di hari ini. Ada banyak hal yang membuat kami terbatas, entah karena sakit penyakit, entah karena pergumulan beban-beban kehidupan. Dan juga realita duka cita yang ada. Bahkan Tuhan terkadang diri kamilah yang sering menjadi persoalan tersendiri ketika kami tidak sanggup untuk menaklukkan segala keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan akan terus menopang kami di mana saja kami bekerja dan berusaha di hari ini. Di dalam Tuhan, jerih dan juang kami tidak sia-sia. Hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami semakin diberkati. Berkati lingkungan masyarakat kami. Berkati gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terus mempersaksikan kebenaran-kebenaran Injil Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan melalui Rehat di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.